Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menulis. Saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan tentang karangan narasi. Ada yang sudah mengetahui apa itu karangan narasi? Ya, baik. Saudara, perlu diketahui, diingat kembali bahwa ada 5 jenis karangan yang harus Anda ketahui ya. Yang pertama itu karangan deskripsi, yang kedua karangan narasi, yang ketiga karangan eksposisi, keempat karangan argumentasi, dan kelima karangan persuasi. Baik, ingat ya bahwa apabila Anda ingin menulis sebuah karangan, Anda bisa memilih salah satu jenis karangan tersebut. Ya, baik. Sekarang kita akan belajar tentang karangan narasi. Saudara, karangan narasi itu sendiri adalah jenis karangan yang bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian, suatu peristiwa yang ada hubungannya dengan tingkah laku ya manusia, kemudian dia dilakukan secara urutan kronologis ya, sehingga nanti akan menarik untuk dibaca. Nah, oleh sebab itu saudara, karangan narasi ini menceritakan proses kejadian suatu peristiwa tadi itu, karena proses kejadian itu berkaitan dengan tindakan ataupun perbuatan manusia ya. Maka dalam narasi tersebut selalu ada tokoh tentunya, dan perbuatannya pun ini berlangsung secara kronologis dalam satu kesatuan waktu. Nah, saudara, jenis karangan narasi itu sebetulnya dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu narasi ekspositoris, yang kedua narasi sugestif. Nah, narasi ekspositoris ini adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian si tokoh itu secara kronologis berdasarkan fakta ya. Sifatnya tentu saja objektif. Misalnya biografi, kemudian autobiografi, cerita tentang kepahlawanan, dan lain-lain. Misalnya Anda membuat sebuah tulisan tentang biografi Dalman misalnya ya. Ya, kemudian saudara, yang kedua narasi sugestif. Nah, narasi sugestif ini adalah sama halnya dengan narasi estetik. Ini adalah karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa dari tokoh itu sendiri secara urutan kronologis berdasarkan daya imajinasi si penulisnya. Nah, ini sifatnya tentu saja subjektif ya. Contohnya apa? Novel, betul, roman, kemudian apa lagi? Cerpen, naskah drama, dan lain-lain. Ya, jadi saya kira Anda memahami apa yang saya sampaikan ya. Karangan narasi ini beda dengan karangan deskripsi. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita membicarakan masalah karangan deskripsi. Nah, deskripsi pun ada yang namakan deskripsi ekspositoris. Di sini narasi pun ada narasi ekspositoris. Nah, jadi saudara, sebetulnya apa tujuan menulis narasi ini? Nah, tujuan menulis narasi itu secara fundamental ada 2 ya, yaitu yang pertama hendak memberi informasi atau memberikan wawasan ya, dan memperluaskan pengetahuan pembaca. Yang kedua, hendak memberi pengalaman estetis kepada pembaca. Sebetulnya itu. Jadi ada 2 hal itu yang perlu Anda perhatikan. Kemudian tujuan kita menghasilkan jenis narasi informasional atau narasi ekspositoris, dan tujuan kedua menghasilkan jenis narasi artistik atau narasi sugestif tersebut. Nah, itu sebetulnya juga tujuan kita menulis narasi. Jadi karena kita harus menghasilkan narasi ya
ekspositoris dan narasi sugestif tadi itu. Kemudian saudara, bagaimana dengan prinsip-prinsip dasar narasi itu sendiri? Saudara, pada dasarnya apabila kita mau menulis karangan narasi, maka Anda harus memperhatikan adanya alur, kemudian penokohan, latar, titik pandang ya, dan juga pemilihan detail peristiwanya. Nah, ini dari kelima hal tersebut harus ada dalam karangan narasi ya. Nah, kemudian saudara, kita lihat detail-detail dalam narasi. Saudara, detail-detail dalam narasi itu disusun dalam sekuensi ruang dan waktu ya, yang menyarankan adanya bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir cerita. Baik, kemudian jika ceritanya itu menyangkut latar tempat, maka pengesahan ataupun pengisahan, maksudnya pengisahan ini mengalami pergantian dari tempat ke tempat yang lain ya. Kemudian saudara, jika cerita ini menyangkut latar waktu, maka tentu saja pengisahannya ini mengalami pergantian dari waktu ke waktu lainnya. Saudara, jika cerita itu menyangkut perbuatan, maka tokoh pengisahannya tentu saja mengalami gerakan ya, dari suatu adegan ke adegan berikutnya. Nah, di samping itu narasi bisa juga Anda kembangkan dengan menggunakan deskripsi, kemudian eksposisi, dan juga dialog. Nah, jadi apabila Anda mau menulis narasi, Anda bisa mengembangkannya dengan tadi itu ya, dengan deskripsi, dengan eksposisi, dan juga dengan dialog. Nah, dalam cerita tentu saja rangkaian peristiwa itu sangat penting ya, Anda perhatikan. Saudara, bagaimana langkah-langkah kita dalam mengembangkan karangan narasi ini? Nah, langkah-langkah pengembangan karangan narasi tentu saja yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menentukan tema atau amanat apa yang akan disampaikan. Jadi tema itu penting saudara, tema itu adalah hal yang mendasari karangan kita. Nah, atau di dalam karangan narasi itu bisa berupa amanat ya. Amanat itu amanat apa yang akan disampaikan oleh si pengarangnya itu. Kemudian saudara, yang kedua menetapkan sasaran pembaca. Nah, ini tentu saja Anda menulis karangan narasi itu apakah novel, cerpen misalnya ya. Itu untuk kalangan anak-anak kah, kalangan remaja kah, kalangan dewasa kah, atau kalangan orang tua, ataukah umum sifatnya yang bisa dibaca oleh semua ya halayak gitu ya. Kemudian saudara, yang ketiga, Anda harus merancang peristiwa-peristiwa utama ya yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Nah, ini berarti Anda itu harus membuat ya outline-nya dulu, atau bisa saja membuat kerangka karangannya lah ya. Bisa Anda buat dalam bentuk skema alur begitu. Kemudian saudara, yang keempat, membagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, kemudian perkembangan, dan juga akhir cerita. Nah, di dalam bagian awal itu berarti Anda itu harus mampu untuk memaparkan ya apa-apa saja perwatakannya, kemudian apa-apa saja yang akan menjadi problemnya nanti, menjadi ya suatu yang akan dilakukan oleh para tokoh. Kemudian di dalam perkembangannya itu nanti harus memuncak ya. Jadi klimaks dari masalah-masalah yang dihadapi oleh si tokoh tadi ada pada puncaknya, klimaksnya. Kemudian nanti di akhir cerita itu harus ada anti klimaks. Berarti harus ada penyelesaian. Apakah penyelesaian itu diserahkan kepada si pembaca atau penulis sendiri yang menyelesaikannya. Kemudian saudara, yang kelima itu Anda harus merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Lalu, nah di sini tentu saja peristiwa-peristiwa utama, peristiwa-peristiwa pokok itu harus Anda rinci ya secara detail. Nah,
ini akan mendukung cerita itu sendiri sebetulnya, sehingga cerita yang Anda sampaikan itu betul-betul dapat dinikmati oleh si pembacanya nanti, dan bahkan pembaca akan terhanyut di dalamnya. Yang kita inginkan pembaca itu masuk di dalam cerita itu, sehingga mereka itu seolah-olah mereka yang mengalami sendiri apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian yang keenam, Anda harus menyusun tokoh dan perwatakan serta latar dan sudut pandang juga. Nah, disinilah Anda harus berperan, saudara. Bagaimana Anda menyusun tokoh? Terserah Anda. Anda juga bisa menjadi seorang tokohnya. Silakan. Anda pun bisa memberikan perwatakan pada cerita Anda. Ada yang antagonis, ada yang protagonis, dan ada yang tritagonisnya, ya. Silakan saja. Anda harus menyusunnya dengan sedemikian rupa sehingga cerita itu sangat menarik untuk dibaca begitu, dan sangat menarik untuk dihayati oleh si pembacanya, sehingga bisa saja pembacanya akan terhanyut di dalamnya. Kemudian saudara, sebetulnya Anda harus mengetahui ciri-ciri karangan narasi itu, ya. Apabila Anda ingin membuat sebuah karangan narasi yang baik, yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai atau oleh semua orang atau pembaca karangan Anda. Ya, ciri-ciri karangan narasi itu, yang pertama adanya rangkaian peristiwa. Jadi di dalam sebuah karangan narasi itu tentu saja ada rangkaian peristiwa. Ini biasanya secara urutan kronologis. Bisa jadi Anda akan menyampaikan peristiwa si tokoh itu sejak lahir sampai meninggal dunia, silakan saja. Atau menceritakan tentang suatu peristiwa kejadian si tokoh itu pada saat mereka anak-anak, atau pada saat mereka remaja, ataupun mereka dewasa, atau pada saat tertentu yang bisa Anda rangkaikan dalam suatu peristiwa yang sangat menyentuh hati si pembacanya. Kemudian yang kedua, adanya rangkaian waktu. Nah, disinilah rangkaian waktu ini Anda harus menggabungkan beberapa waktu yang bisa menjadi bahan untuk membuat cerita itu lebih menarik. Misalnya Anda bisa saja pertama Anda menggambarkan waktu si tokoh itu saat ini. Kemudian Anda kembali ke waktu si tokoh itu masih kecil, misalnya itu pada saat dia masih anak-anak. Kemudian Anda kembali lagi ke waktu sekarang ini. Lalu dia kembali lagi ke remaja misalnya. Ya, silakan saja. Ini rangkaian waktunya Anda susun sedemikian rupa. Anda bisa flashback. Juga Anda bisa menyusunnya secara berurutan begitu, dan seterusnya. Silakan saja, itu ada diberikan sepenuhnya itu kepada si penulisnya atau pengarangnya. Kemudian yang ketiga itu adanya pengisahan atau penceritaan. Jadi di dalam sebuah karangan narasi tentu saja adanya suatu penceritaan, pengisahan. Nah, ini saudara, di dalam penceritaan, pengisahan ini sudut pandang bisa jadi orang ketiga, kemudian orang pertama, yang biasanya sering terjadi itu orang ketiga. Tapi orang pertama juga sering. Misalnya Anda sendiri yang menjadi si penceritanya, pengisahan, penceritaan ini. Nah, kemudian tentu saja ini Anda pertimbangkan. Bisa jadi kalau pengalaman diri Anda sendiri, sebaiknya Anda menggunakan kata aku, misal kata saya. Kemudian kalau Anda menceritakan orang lain, bisa jadi Anda menggunakan kata dia, kata ia misalnya, silakan saja, atau mereka dan sebagainya. Kemudian saudara, lalu yang keempat itu adanya tokoh atau pelaku dalam cerita. Nah, ini penting sekali, karena tokoh atau pelaku itu ini akan membuat cerita Anda itu menjadi cerita yang menarik untuk dibaca. Karena kita itu nanti menulis tentang kejadian atau peristiwa si tokoh itu, apa yang dialami oleh si tokoh itu, itulah yang harus kita ceritakan. Oleh sebab itu kita harus menceritakan secara detail tentang tokoh tersebut, termasuk perwatakannya, termasuk
sifat-sifatnya apa yang dilakukannya dan permasalahan yang muncul dalam kehidupannya. Nah, ini harus dikisahkan ya, sehingga nanti muncul ya klimaksnya. Jadi permasalahan adegan-adegan yang muncul di kehidupan si tokoh itu harus Anda ungkapkan di dalam cerita ya, sehingga orang yang membacanya itu bisa terhanyut di dalamnya, bisa masuk di dalam cerita itu, seolah-olah ia yang menjadi tokohnya begitu ya. Nah, ya, atau saudara ya, paling tidak si pembaca tadi ya menikmati pelaku dalam cerita itu di dalam ya menjalankan kehidupannya ya. Ya, yang jelas kita sebagai pembaca nantinya ya bisa masuk di dalam cerita itu, atau orang lain, maksud saya sebagai pembaca, akan masuk di dalam cerita itu. Oleh sebab itu Anda juga di dalam menulis cerita itu seolah-olah Anda itu menguasai betul si tokoh itu, dan bahkan seolah-olah Anda sendiri jadi tokohnya, atau meskipun Anda menceritakan orang lain, sehingga Anda paham betul apa yang Anda alami gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kelima, adanya perbuatan yang berlangsung secara kronologis. Nah, ini tentu saja urutan waktu ya, silakan saja perbuatan yang berlangsung secara kronologis ini Anda susun sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk dibaca dan tidak terputus-putus, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam sebuah cerita itu, tidak terputus-putus ya. Ini yang diharapkan. Nah, kemudian saudara tentu juga Anda harus memahami tentang struktur narasi itu sendiri. Saudara, struktur narasi itu sebetulnya dapat Anda lihat dari komponen-komponen yang membentuknya ya. Komponen-komponen yang membentuk struktur narasi ini, yang pertama itu perbuatan, yang kedua penokohan, yang ketiga latarnya, dan yang keempat itu sudut pandang. Ini tetapi dapat juga dianalisis berdasarkan alur atau plot narasi itu sendiri ya. Ya, silakan saja ini bisa Anda lakukan. Jadi bagaimana perbuatan si para tokoh tadi, kemudian penokohannya bagaimana, termasuk latarnya ya, dan sudut pandangnya. Nah, itu bisa Anda lihat dalam dan bisa Anda analisis, maksud saya juga berdasarkan alurnya. Alur itu kan jalan cerita yang harus Anda ya paparkan sedemikian rupa. Ya, saudara, saya kira itu tentang narasi. Pada dasarnya narasi ini saudara bertujuan untuk yang menceritakan suatu kejadian peristiwa si tokoh ya, berdasarkan urutan kronologis. Pastinya bahwa narasi ini bisa berupa narasi ekspositoris dan juga narasi sugestif. Silakan saja dipilih, Anda bisa membuat narasi ekspositoris ataupun narasi sugestif. Saudara, saya kira itu untuk hari ini perkuliahan kita. Semoga Anda bisa dapat memahami, maksud saya semoga Anda mampu ya memahami apa yang saya sampaikan. Namun saya minta Anda juga sebagai tugasnya membuat sebuah rangkuman ataupun ya konsep tentang karangan narasi. Silakan Anda buat rangkuman apa yang saya sampaikan tadi ya dalam bentuk konsep, lalu Anda kirim tugas tersebut yaitu karangan narasi ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Baik saudara, saya kira itu. Saya juga menyarankan pada Anda untuk membaca literatur yang lainnya ya, yang berhubungan dengan karangan narasi. Banyak sekali itu di buku-buku ataupun di internet yang bisa Anda jadikan sebagai referensi tambahan Anda. Selamat belajar, selamat bekerja. Insya Allah Anda pasti bisa. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.